Tidak boleh di dalam Nasdem ini masih berdebat tentang apakah bangsa ini kita perlu bicara tentang agama lebih besar, apakah ngomong suku lebih besar. Tetapi kita harus melahirkan kembali semangat kenapa kita menjadi bangsa besar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan. Malam ini nanti kita punya Ketua Dewan Pertimbangan yang baru. Bapak Maksi Gunawan akan menjadi Ketua Dewan Pembina dan diganti oleh Pak Siswono Yudo Husodo. Ini politisi yang luar biasa, saya banyak belajar dari Pak Sis. Kita bersyukur karena Pak Sis bergabung di Partai Nasdem, maka pasti kita akan mempunyai energi yang luar biasa ke depan. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai, kakak-kakak DPP, yang saya hormati Ketua Umum Garda Pemuda, Ketua Umum Garnita Malahayati. Petani Nasdem ada tidak? Pulang berarti. Semua kader-kader simpatisan Partai Nasdem dan duta-duta restorasi Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, sebagai ketua fraksi saya menyampaikan rasa terima kasih saya karena berlangsungnya acara konsolidasi fraksi Nasdem seluruh Indonesia ini berjalan baik sampai malam hari ini. Kita bersyukur karena kita membangun budaya partai ini walaupun masih ada kekurangan sana sini. Tetapi secara umum partai ini melahirkan kader-kader yang memahami apa dan bagaimana maju mundurnya bangsa ini ke depan. Catatan buat kita semua bahwa partai ini memang dari awal didirikan bukan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, bukan mau menambah partai di Indonesia. Tetapi cita-cita utamanya itu adalah ingin melahirkan sebuah budaya berpolitik baru. Saya pastikan semua akan mengalami kesulitan luar biasa berhadapan dengan situasi hari ini di mana kita menemukan kehidupan keseharian kita di dalam hubungan interaksi sosial politik. Kita menemukan banyak kepentingan-kepentingan pragmatisme dan transaksional itu di sekitar kita, tetapi kita tidak dapat mampu untuk menyelesaikan itu. Tentunya kita butuh kekuatan besar. Tadi saya sepakat dari seluruh 3 komisi yang telah laporkan, kita butuh kemenangan. Kita butuh kekuasaan itu untuk menyelesaikan itu. Tetapi kalau kekuatan besar yang kita miliki nantinya tidak dibarengi dengan kemampuan dasar culture partai ini, tidak dibangun dengan baik, maka kita juga akan runtuh kembali dan hanya memenangkan pemilu itu untuk sesaat. Yang paling penting dari partai ini sebenarnya seluruh kader partainya paham betul apa yang dinamakan dengan restorasi Indonesia. Sebuah organisasi partai politik hanya bisa bertahan kalau pertama, seluruh kadernya paham tentang simbol-simbol kepartaiannya. 2, perilaku dari seluruh kader-kader partai politik itu menunjukkan jati diri bagaimana visi dan misi serta program-program politik itu dapat dijalankan. Pertanyaannya paling gampang. Kalau perilaku, kita bertanya agak susah nih. Kita harus lihat cara berperilaku nanti. Satu saja, pertanyaan saya begini.
Apakah semua dalam ruangan ini bisa menyanyi lagu himne Partai Nasdem? Yang jujur, nanti saya panggil loh. Yang tidak bisa angkat tangan. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih dari 50 saya lihat. Menunjukkan bahwa memang hanya dari simbol yang gampang saja kita belum bisa. Bagaimana yang berat kita melaksanakan ini? Yang gampang supaya orang tahu siapa kamu. Saya Nasdem. Apa itu Nasdem? Dengar baik-baik himnonya. Nah, kita nggak bisa nyanyi. Kalau suaranya falas, kita terima. Tapi kalau sama sekali nggak ada suara, waduh, berat itu. Jadi sebenarnya kita kasihan kalau ketua umum berpidato sampai keringatnya luar biasa, tapi rupanya dengarnya cuma begitu-begitu aja. Apalagi kita mendengarkan rekomendasi yang begitu banyak tadi. Pesennya nggak punya, orang bilang nggak ada semangat, marwahnya nggak ada, terpanggil, adrenalinnya nggak tidak terpanggil untuk menerima sebuah gerakan perubahan dalam dirinya. Orang nyanyi lagu himne partainya nggak tahu. Ada yang mengerti? Bisa nyanyi Mars di sini? Mars partai bisa? Yang tidak bisa saya panggil ke depan nanti kalau intinya. Semua bisa ya, saya panggil ya salah satu ya. Mars Partai Nasdem bisa ya? Ah, hebat ini. Karena itu kalau pertemuan kita berikut, pertemuan yang ketiga, ada satu sesi di mana setiap daerah maju masing-masing menyanyikan lagu, baik himne maupun mars. Orang ke medan perang kalau nggak bisa nyanyi lagu-lagu perjuangan untuk membangkitkan semangatnya, ya ditembak mati. Belum ditembak udah mati. Nggak ada semangat, adrenalinnya nggak ada, tidak hidup. Nah karena itu tahun depan Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah. Kita sudah masuk tahun kedua, tahun ke depan tahun ketiga. Dengan acara setelah pembukaan tidak ada diskusi, nyanyi. Tidak mau falas boleh, tapi semua kader fraksi Partai Nasdem di seluruh pelosok persada Nusantara ini harus bisa nyanyi himne dan mars Partai Nasdem. Jangan kalau nyanyi mangap-mangap aja begini, tapi ditanya artinya tidak tahu. Itulah menunjukkan bagaimana kita akan berperilaku. Perilaku restoratif itu artinya melahirkan pikiran-pikiran yang dapat terlihat, dapat dihargai, dan punya nilai jual dan magnitude yang luar biasa. Kita banyak belajar teori, banyak teori politik yang mengajarkan kepada kita, tapi kita lihat yang pintar-pintar itu yang biasa menghadap penjara. Karena gampang untuk belajar ilmunya, tapi tidak gampang untuk melakukan ilmu itu. Berperilaku restoratif artinya siap untuk menjadi lain di antara semua yang sama. Apa yang sama hari ini? Mereka kalau bertemu bicara tentang bagaimana transaksi anggaran yang tadi baru saja dijelaskan itu. Jadi kalau bermain cantik itu bukan bermain cantik jangan ditangkap, tapi bermain cantik agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kalau kita nanti sudah mampu memainkan peran ini secara baik, budaya berpolitik baru ini kita lahirkan, kita akan berada dalam posisi yang baik. Negara ini sekurang-kurangnya apabila belanja modalnya itu 400 triliun, dia telah hilang sekurang-kurangnya 30-40%. Sebenarnya masalah kita ada pada korupsi. Di DPR sekurang-kurangnya saya hitung kalau belanja modalnya itu 400 triliun, dia akan kehilangan 5% dari situ. Dari 400 triliun itu hilang 5%. Hitung saja itu, kalau 10% 40 triliun berarti ada 20 triliun hilang di sana. Sedikit-dikitnya. Jadi ini loh sebenarnya pekerjaan rumah kita. Pekerjaan rumah partai ini adalah dia mampukah begitu menjadi partai besar
di DPR dia tidak tertarik untuk berbicara fee berkaitan dengan anggaran yang akan diputuskan. Jangan kita bilang saya anti korupsi, kita masuk nomor 1. Berpidato hebat, masuk di nomor 1. Ini gak gampang. Sebagai kader-kader yang mengusung isu restorasi, mampu menjadi manusia-manusia restoratif, tidak gampang itu. Nomor 1 dulu, kita tidak bisa bahas yang lain. Nomor 1, kita tidak tertarik terhadap fee anggaran di DPR RI dulu. Nanti DPR RI turun ke bawah. Karena kalau partai ini besar di atas, kalau dia solid, di bawahnya pasti solid turun. Ketua umumnya jujur, tidak neko-neko. Ketua fraksi tidak neko-neko, anggota DPR RI-nya tidak neko-neko, ke bawahnya pasti adem. Nah, karena itu memang sangat penting bagi kita. Sekali lagi, sangat penting. 1, anggaran. Yang kedua, perilaku Nasdem itu harus menggambarkan Pancasila. Tadi kemarin pembukaan tanggal 20 bagaimana, baik Ketua Umum maupun Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, saya juga mencatat salah satu dalam pidato beliau, politik warga, itulah politik Indonesia. Menarik itu. Warga itu tidak tertarik bicara tentang perbedaannya, tetapi bicara tentang kebersamaannya. Kita lihat hari ini dalam interaksi sosial keindonesiaan kita, kita selalu mengedepankan perbedaan kita. Padahal dalam berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu-satunya di dunia. Dia menjadi bangsa bukan karena alasan-alasan primordialisme. Ini saya sudah bicara ulang dan terus akan saya sampaikan. Bangsa ini lahir bukan karena alasan primordialisme, tapi dia lahir karena alasan kebatinan. Jadi jangan pernah ngomong agama, ngomong suku, ngomong bahasa, bangsa, warna kulit. Ngomong suku Jawa, katanya besar. Dicek-cek juga nggak banyak juga. Untuk Indonesia tidak banyak. Dari 200 juta, 250 juta ini nggak banyak. Tidak majority dia tidak lebih 50%, nggak lebih. Maksimal Jawa itu maksimal dia di 25% sampai 30% secara nasional. Sunda juga nggak banyak. Batak juga nggak banyak. Bugis kecil juga. Ini jadi suku bangsanya kecil-kecil. Nah, warna kulit, nah ini baru makin kecil tuh. Karena ini alasan bangsa itu berdiri. Warna kulit udah terbatas, bangsanya juga terbatas. Satu-satunya memenuhi syarat cuma satu, agama. Ah, kalau agama ini Muslim banyak, tapi pecahannya banyak kali. Nanti udah bilang ini garisnya NU, kami Muhammadiyah, belum lagi kakak Sulfan punya lagi. Nah ini lain lagi. Jadi ini nanti pertempuran yang sangat serius. Pertanyaannya, kenapa founding fathers kita mampu menyatakan ini bangsa? Kenapa perbedaan itu kecil-kecil kok menjadi bangsa? Alasan utama bangsa ini lahir jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kesepakatan politik kita menyatakan bahwa ideologi Pancasila menjadi ideologi negara dan bangsa. Kita telah mempunyai generasi-generasi muda, pendahulu-pendahulu kita yang waktu itu mereka muda, seperti Ketua Umum Garda Pemuda Prananda Surya Paloh ini, usia mereka bangkit dan menyatakan, kami di Nusantara ini hanya satu pulau, nggak ada pulau lain, kami satu pulau aja. Imajinasi yang luar biasa menurut saya, yang belum terpecahkan dengan pemuda saat ini. Mereka menyatakan Indonesia itu cuma satu pulau. Mereka tidak melihat ada perbedaan lautan, bahwa hanya satu Nusa di Nusantara ini. Mereka menyatakan satu bahasa. Itu mereka sampaikan, satu bangsa, satu aja. Apa yang menyebabkan mereka menyatakan satu Nusa, satu bahasa, satu bangsa? Karena alasan kebatinan itu.
Karena itu hari ini, kalau kebatinan itu terganggu bangsanya loh. Hilang bangsanya. Kalau ingin bangsa ini tetap menetap menjadi bangsa Indonesia, jangan pernah ganggu-ganggu alasan kebatinan itu kita bergabung. Itulah yang sebenarnya bagaimana Nasdem merespon setiap warga bangsa ini yang salah pikir untuk ingin membangun sebuah peradaban baru. Tidak bisa. Dia akan melahirkan perpecahan yang luar biasa. Tidak boleh di dalam Nasdem ini masih berdebat tentang apakah bangsa ini kita perlu bicara tentang agama lebih besar, apakah ngomong suku lebih besar. Tetapi kita harus melahirkan kembali semangat kenapa kita menjadi bangsa besar hari ini. Kita menjadi bangsa keempat terbesar dengan jumlah penduduk dan wilayah yang menurut saya mempunyai daya saing dan kemampuan untuk bergening di seluruh dunia. Hanya saja karena kadang-kadang kita masih banyak rakus makan sendiri dalam bahasa sehari-harinya. Kalau kemarin kita lihat Menteri Bappenas presentasi bagaimana Kalimantan yang begitu kaya, tapi pertumbuhannya itu 1%. Itu menunjukkan pekerjaan Nasdem masih banyak. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa pekerjaan Nasdem masih banyak. Banyak yang harus dibenahi oleh partai ini. Sebagai partai yang ingin mengembalikan nilai-nilai dan mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan ikut berperan pada dunia untuk membuat ketertiban dunia. Nah, kalau itu mimpi kita tidak punya waktu untuk bermain-main. Seluruh kader partai Nasdem dimanapun harus belajar, harus tiap hari baca dengan baik. Jangan nanti kalau berdebat di DPR kelihatan tolol. Jangan pernah. Orang-orang bawa perubahan itu orang-orang pintar. Nggak ada orang tolol bawa perubahan. Orang-orang pintar. Orang-orang yang luar biasa. Karena itu kita akan punya sebuah akademi. Ada sekretaris Akademi Bela Negara di sini. Ya, Kolonel Belo. Beliau mengundurkan diri sebagai pernah menjadi dandim terbaik Indonesia. Beliau mengundurkan diri, bukan pensiun, bukan apa, mengundurkan diri karena mencintai partai ini, mimpi untuk merestorasi Indonesia, maka beliau mundur, bergabung di Nasdem. Kita percayakan dia sebagai sekretaris Akademi Bela Negara. Apa maksud Akademi Bela Negara ini? Kita ingin melahirkan kader-kader restoratif yang paham betul. Jadi nanti lahir kalau begitu bangun tidur panggil apa restorasi Indonesia. Dia menjelaskan dengan baik. Menjelaskan dengan baik. Jadi bukan cuma himne aja dia lupa. Apapun dijelaskan dengan baik. Karena itu kita punya akademi sendiri. Partai ini memang didesain menjadi partai yang mempunyai mimpi besar dan tenaganya besar. Bukan nafsu besar tenaga kurang. Tapi mimpi besar dengan tenaga yang besar. Dengan nafsu juga besar. Nah, karena itu memang kita harus menyiapkan seluruh perangkatnya. Dan Ketua Umum luar biasa. Salam daripada Ketua Umum Bapak Restorasi Indonesia kita. Beliau sekarang lagi rapat yang luar biasa penting. Ini bukan tidak penting, tapi karena ada PASIS maka berbagi tugas. Beliau lagi melakukan rapat yang juga tidak kalah penting dengan rapat kita malam hari ini. Karena itu kita seluruh kader anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota harus menyiapkan diri. Kita akan berpeluang masuk 2 minggu. Dalam setiap sesi itu 4 bulan. Lalu ada kosong sekitar 2 minggu, 1 bulan. 1 bulan Pak Belo? 1 bulan. 1 bulan itu akan diisi oleh anggota DPRI dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Wajib. Di sana bangunnya 4:30, tidurnya jam 12. Lari pagi, mulai mandi, makan teratur, semua makan pun teratur. Bunyi gong, bunyi lonceng makan, bunyi lonceng tidur, bunyi lonceng bangun. Nah, teratur kita. Disiplin adalah modal pertama sebuah organisasi ingin maju. Tetapi Nasdem kalau ini adu antara
antara partai-partai di Indonesia, minimal partai yang ada masuk dalam 10 besar di DPR RI, saya lihat belajar dari partai dengan bersama-sama dengan PASIS, dengan semua teman-teman yang ada, dulu partai lama kami. Biasanya PASIS, kalau dulu partai lama kita PASIS, acara seperti ini hanya pembukaan ramai. Lalu begitu hari kedua sudah sepi, hari ketiga bangku semuanya yang ikut rapat, orangnya sudah tidak ada lagi. Tapi di Nasdem kami menemukan ada semangat perubahan baru. Mulai hari pertama sampai hari terakhir, seluruh kursi ikut dan semangat kursi bersama manusianya hadir bersama-sama. Jadi ini sebenarnya ada modal utama untuk partai ini bisa bertumbuh hebat. Modal utamanya semangatnya luar biasa, disiplin yang luar biasa. Ini modal utama dari partai ini. Nanti baru nambah sedikit kepintaran, nambah sedikit yang lain-lain. Tapi modal utama partai ini adalah mereka mempunyai disiplin dan tanggung jawab. Itulah yang bangga luar biasa, Ketua Umum menurut saya bangga, dan berulang kali sampaikan salam dan kebanggaan saya untuk seluruh kader, seluruh kader restoratif Indonesia yang ada pada malam ini. Berulang-ulang kali dalam pertemuan beliau merasa bangga memiliki fraksi seperti kita saat ini. Karena itu dari tempat ini saya sebagai ketua fraksi DPR RI menyampaikan rasa terima kasih, dan kepada kita semua menjaga terus api restorasi itu tumbuh dan menyala dalam diri kita. Salam restorasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Bapak Victor Bung Tilu Laiskoda.